ya mahasiswa TPM tahun lalu. Tiba 2002 ada dua yang masuk juga, tapi Jin, apakah sudah kelihatan PPT-nya? Sudah kelihatan, teman-teman semuanya. Di sini ada, ini penelitian sederhana dari mahasiswa S2. Jadi kita mengambil judul tentang pengaruh model problem based learning PBL dan curiosity tingkat tinggi HOTS siswa. Menyatakan dari penelitian ini pertama kita dari isu tingkat tinggi itu memiliki peran penting bagi siswa karena dapat menghasilkan daya saing intelektual untuk memenuhi pencapaian kognitif dan menghadapi tantangan pengetahuan di masa depan. Nah, jadi ini memang target ya. Kita menginginkan berpikir tingkat tinggi itu lebih baik. Namun, kenyataannya banyak nih permasalahan yang kita dapatkan dari beberapa identifikasi masalah yang diambil dari langsung di sekolah mahasiswa yang melakukan penelitian ini, dan kemudian kita juga mengidentifikasi literatur ya, kita kajian literatur juga bahwa memang banyak masalah khususnya di Indonesia. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap keterampilan ataupun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, ketidakjelasan konsep HOTS ini sehingga menyebabkan kurangnya penguasaan materi. Kemudian yang ketiga, kurang terbiasa mengerjakan soal-soal HOTS. Jadi siswa atau sekarang lebih dikenal dengan murid gitu ya, di pembelajaran mendalam sekarang ini, siswa itu atau murid itu masih belum terbiasa diberikan soal-soal berpikir tingkat tinggi ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Terus kemudian kurangnya ketelitian peserta didik dan masih banyak sekolah yang masih menerapkan sistem pembelajaran bersifat teacher center. Jadi memang guru yang tampil, guru yang menyiapkan segala perangkat pembelajaran dan dengan sistem konvensional atau model pembelajaran konvensional. Nah, kemudian peserta didik atau murid ini hanya menerima informasi yang diberikan oleh pendidik tanpa dibiasakan memecahkan suatu permasalahan sehingga rasa ingin tahu atau curiosity peserta didik ini tidak terasah. Jadi jarang setelah kita melakukan observasi lapangan, ya peserta pendidik ini ya jarang membiasakan memberikan problem kepada anak untuk anak bisa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang baik. Nah, sehingga kita punya rumusan masalah di sini, apakah ada pengaruh model pembelajaran, model problem based learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Ini di rumusan masalah pertama. Terus kemudian yang kedua, apakah ada pengaruh rasa ingin tahu atau curiosity terhadap berpikir tingkat tinggi siswa atau HOTS tadi ya. Dan yang ketiga, rumusan masalahnya ini adalah apakah ada interaksi antara model PBL dan curiosity terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, metode penelitian di sini kita ada mencari beberapa referensi ya dari kajian literatur yang relevan. Itu banyak yang menggunakan model metode penelitian itu masih pakai MANOVA atau yang memang menggunakan satu variabel X tapi dua variabel Y. Nah, di sini kita ada mencari perbedaan atau novelty-nya itu adalah menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif, tapi desainnya itu menggunakan faktorial desain 2x2. Nah, di mana variabel yang pertama itu, variabel X1 itu kita pakainya model PBL, kemudian variabel X2-nya itu kita pakai curiosity. Nah, Y itu adalah berpikir tingkat tinggi. Jadi,
Di sini desain penelitiannya itu adalah di mana model PBL ini nanti sebelum diberikan kepada kelas kontrol dan kelas eksperimen diukur dulu rasa ingin tahunya. Jadi rasa ingin tahu anak itu diukur, nanti misalnya di kelas eksperimen ada 30 anak, nanti kita berikan curiosity-nya menggunakan angket gitu ya. Kemudian nanti akan terbentuklah apa tinggi dan rendah. Jadi nanti ada yang dengan kategori tinggi dia nanti berapa siswa, dengan kategori rendah berapa siswa itu di kelas eksperimen. Jadi langsung terbentuk dua dua apa dua kelompok gitu ya. Nah, di kelompok kontrol atau di kelas kontrol juga seperti itu. Setelah kita mendapatkan data mana anak yang rasa ingin tahunya tinggi dan rendah, nah baru kita menggunakan model yang akan kita terapkan. Jadi di kelas eksperimen itu kita menggunakan PBL, kalau di kontrol itu kita menggunakan pembelajaran langsung atau direct interaction. Nah, di sini hasil pengaruhnya itu ataupun hasil pembahasannya itu dilihat bahwa karena kita di sini ada banyak ya hipotesis yang kita cari, nah akhirnya kita mendapatkan hasil di mana di sini yang nomor satu dari hasil olahan ini, di mana diperoleh skor keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik itu yang tertinggi untuk kelompok A1 ialah 96. Nah, kemudian dan terendah itu 54. Nah, setelah diadakan analisis ternyata rata-rata yang data tersebut itu jadi 77,53 dengan standar deviasi 10,92. Nah, ini adalah semua hasil yang kita peroleh, mungkin tidak kita bacakan karena waktunya juga lumayan singkat ya. Nah, kemudian untuk interaksi kita memperoleh bahwa tidak ada interaksi. Kenapa? Kalau dikatakan tadi ada terdapat pengaruh PBL terhadap host, kemudian yang kedua terdapat pengaruh rasa ingin tahu terhadap host. Kemudian yang ketiga tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran PBL dan curiosity terhadap host. Nah, tapi ini disimpulkan bagus karena memang kalau motivasi itu adalah suatu hal yang diukur sehingga jika ada terdapat interaksi itu malah datanya kurang baik. Nah, di sini pembahasannya ada dikatakan bahwa untuk model pembelajaran PBL dan direct interaction terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi, makanya di sini dapatnya dikatakan H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan model PBL terhadap berpikir tingkat tinggi peserta didik materi kalor. Nah, kemudian di pengaruh curiosity juga terdapat ya kita ada curiosity sedang, rendah, dan tinggi karena itu hanya sebagai yang sedang itu tidak dianalisis karena dianggap netral oleh peneliti. Jadi kita ambil data hanya yang tinggi dan rendahnya saja. Nah, kemudian hasil keterampilan berpikir pada kelompok peserta didik yang diajar dengan model PBL dan curiosity tinggi menunjukkan adanya perbedaan dengan hasil keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik pada kelompok yang diajarkan dengan model pembelajaran direct dan memiliki curiosity tinggi. Nah, kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi kelompok pendidik yang diajar dengan model pembelajaran dengan curiosity rendah menunjukkan adanya perbedaan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik yang diajarkan dengan model direct interaction dan memiliki curiosity rendah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kita paparkan. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan ke moderator.
Iya, izin Bu Suci, kalau kita kan selama ini kalau PBL dan PJBL itu sudah biasa ya, sudah biasa diterapkan dan digaungkan oleh pemerintah. Apalagi kalau misalnya kita selama ini kan pernah PPG ya, jadi PPG ketika sebelum proses pembelajarannya sekarang udah pakai modul, siswanya atau mahasiswanya belajar sendiri kan kita yang apa ya, memberikan pendampingan dari pendalaman materi sampai ke kegiatan lain-lainnya gitu ya. Tapi itu memang PJBL dan PBL ini adalah salah satu gongnya gitu ya, yang memang ya yang memang diminta untuk bisa terus diterapkan di guru karena memang sangat bermanfaat. Kenapa saya lihat seperti itu, Bu? Karena juga saya di kampus juga menggunakan PBL. Ketika anak kita berikan kasus, nah contohnya mohon izin ya, Bu, saya ceritakan sedikit. Kita tuh di biologi khususnya saya sistem pencernaan. Jadi kalau kita hanya memberikan materi-materi dari YouTube gitu, kesannya ya udah dari buku ajar mereka juga bisa cari sendiri gitu. Tapi saya kemarin itu coba membuat mengganti RPS dengan coba dengan PBL yaitu kasus Jelin gitu ya yang anak ditinggalkan oleh ibunya berlibur 10 hari sampai kelaparan dan tidak ada supan makanan apapun. Nah, terus kita memberikan beberapa pertanyaan untuk anak tersebut mahasiswa itu bisa mengkaitkan dengan teori-teori dari apa struktur apa sistem pencernaan tadi. Bagaimana organnya yang terjadi ketika anak kelaparan sampai 6 hari, bagaimana lambungnya, bagaimana dia beradaptasi sampai dia bisa bertahan. Jadi banyak hal yang kita bisa keluarkan untuk problem based learning, tapi mahasiswa itu bisa student center belajar sendiri dan mencari permasalahan dengan mengkaitkan materi-materi yang ada untuk bisa mereka dapat jawaban kritis gitu dan kreatif. Mungkin gitu Bu Suci. Ya, betul, betul sekali. Kalau pemantik agak berbeda ya, Bu. Ya, kalau pemantik lebih ke pemahaman knowledge anaknya. Tapi kalau saya itu kadang-kadang gini, saya tidak mau kan ada orang bilang jangan pakai ChatGPT. Gitu kan, jangan pakai ChatGPT. Malah saya ChatGPT itu sangat membantu saya untuk ide, gitu Bu. Jadi kadang-kadang kita tuh guru tuh, ketika saya mengajar S2 di guru gitu, mereka tuh ketika saya minta untuk mengembangkan model PBL itu, Bu, untuk membuat sebuah masalah itu agak sulit, Bu. Itu yang agak sulit. Kenapa? Kadang-kadang yang diberikan itu kayak masalah itu malah bukan pertanyaan masalah, lebih kayak sepertinya itu seperti ini ya Bu, menguji knowledge-nya anak. Seperti apa yang disebut, ya, bukan hanya kasus yang dipertanyakan sehingga anak itu berpikir kritis dengan jawaban dia, tapi dikaitkan dengan sumber-sumber yang ada sesuai dengan konten yang mau kita ajarkan. Jadi saya gunakan ChatGPT Bu, kalau saya udah mentok nih, apa nih pertanyaan yang relevan, menarik untuk permasalahan materi ini gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya sistem pencernaan, terus saya dapat kasusnya seperti Jelin tadi itu yang anak kelaparan itu, terus saya pakai ChatGPT aja sebagai ide. Berikanlah beberapa pertanyaan masalah terhadap kasus anak yang kelaparan. Nah, dia akan memberikan, dan kita kan tapi harus filter, nggak langsung copy paste. Kita kan juga harus cerdas dalam menggunakan AI ya, Bu ya. Ya, kita nanti akan diberikan. Nah, itu yang membuat nanti ada 5 pertanyaan, yang 5 pertanyaan itu anak jawabnya pun bingung. Gitu loh. Karena kita akan mengkotak-katik kalau misalnya apa yang di ChatGPT kan pasti mereka juga cari ChatGPT ada jawabannya kan gitu. Kita cari, kita berikan sebuah permasalahan, kita poles dengan kasus yang Jelin rasakan tadi. Nah, jadi kita membuat seperti itu. Apa solusi yang bisa kamu berikan? Jadi karena problem based learning itu karena banyak miskonsepsi, mereka hanya berpikir ya sudah pembelajaran seperti biasa. Padahal memang ada masalah di awal. Kadang-kadang itu orientasi masalah yang sintak satu PBL itu yang menjadi permasalahan. Apa sih yang harus kita lakukan? Pas kita cek dari RPP-nya ya guru-guru ini ya sama aja gitu ya. Sama ya seperti pembelajaran sebiasa itu. Padahal di orientasi tingkat PBL awal itu kasihlah masalah sehingga anak bisa mempresentasikan solusinya nanti untuk permasalahan yang kita berikan. Mungkin itu Bu Suci.
Karena bermakna ya Bu Suci, karena kan PM sekarang juga minta yang bermakna. Apapun yang kehidupan sehari-hari itu dibawa ke pelajaran, jangan hanya materi. Kalau hanya materi kita berikan, nanti anak lupa. Jadi rasa retensi kognitifnya cepet cepet hilang gitu ya, mungkin gitu. Nah, hidupnya hidup. Jadi ada pendapat si A, pendapat si B. Enggak begitu. Jadi memang betul-betul hidup, membuat kelas asik gitu. Ya, Bu. Betul, sering itu, sering. Gitu. Nah, Bu Suti, saya mohon izin ada kegiatan ini lagi, ada narsum di kampus ini satu lagi. Jadi kita boleh izin nggak, Bu? Bapak, maaf dengan besar hati saya izin sebentar di ruangan Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin Bu Trisna dulu, Ibu, sesuai jam. Sudah, baik. Ya, boleh. Saya izin share screen ya, Mbak. Bapak Ibu, apakah slide-nya sudah bisa dilihat ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Ya, em, senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu. Ada dari beberapa institusi ya, ada dari Unsil, Pak Rian, lalu ada dari UIN Bandung, Ibu Jihan, kemudian dari Unimed juga ya Bapak ya. Bapak Ibu, saya izin mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Eh, dalam hal ini, penelitian ini saya coba paparkan dalam bentuk artikel yang berjudul Praktikum Mikrobiologi Berbasis Riset pada topik potensi bakteri dalam bioremediasi logam berat bagi mahasiswa. Em, Penelitian ini dimulai berangkat dari permasalahan di mana sekarang ini kita sangat dekat dengan em, apa yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, di antaranya dalam SDGs ini ada beberapa aspek yang sebetulnya yang ada dalam pendidikan itu sendiri. Nah, salah satu hal yang berkaitan erat dengan SDGs yaitu Education for Sustainable Development atau yang kita kenal dengan ESD. Nah, Bapak Ibu, ESD ini penting untuk dipaparkan atau untuk dibelajarkan kepada mahasiswa terutama calon guru, dikarenakan bahwa SDGs ini memiliki tujuan untuk memberdayakan generasi saat ini dan mendatang untuk melestarikan sumber daya demi kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Nah, salah satu cara untuk membelajarkan SDGs ini atau membelajarkan ESD di dalam pembelajaran adalah dengan cara mendekatkan atau memberikan eh, peserta didik, baik itu siswa ataupun mahasiswa, dengan isu-isu yang dekat dengan kehidupan mereka. Salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan bioremediasi lingkungan. Nah, bioremediasi lingkungan ini merupakan salah satu topik yang sebetulnya bisa dikaji secara interdisiplin ilmu. Nah, salah satu bidang ilmu yang berkaitan erat dengan bioremediasi adalah topik mikrobiologi. Nah, kita tahu bahwa salah satu agen bioremediasi
juga dari kelompok jamur ataupun alga, bahkan juga kelompok tumbuhan. Nah, dalam mikrobiologi, bakteri merupakan salah satu objek kajian yang sebetulnya dapat dimanfaatkan dalam bioremediasi. Nah, dalam merancang praktikum yang dimaksud dalam judul yang saya paparkan tadi, itu berangkat dari isu kontekstual, Bapak Ibu, di mana ke daerah kami, yaitu di daerah Pulau pernah mengunjunginya. Berdasarkan pengamatan bekas tambang bauksit yang diambil adalah biji logamnya. Pertambangan ini kemudian toksik, yaitu diantaranya adalah dalam pertambangan yang dia karsinogen atau menyebabkan kanker, kemudian mengganggu stabilitas dalam metabolisme makhluk hidup, dan memang ini sangat berbahaya jika terpapar ke makhluk hidup. Nah, kemudian dengan mengambil isu kontekstual ini, lalu kemudian melihat bahwa ini merupakan sebuah peluang untuk dikaji dalam bidang mikrobiologi, karena bakteri merupakan salah satu agen dalam bioremediasi yang secara alami bisa bekerja untuk mengurangi atau mereduksi tingkat toksik dari logam berat itu sendiri, maka saya dan tim saya melakukan penelitian untuk mengembangkan praktikum mikrobiologi. Nah, dasarnya adalah bahwa selama ini praktikum mikrobiologi ini jarang mengeksplorasi potensi dari bakteri, terutama dalam hal bioremediasi. Kemudian, praktikum mikrobiologi selalu biasanya dilakukan dengan menerapkan praktikum prosedural seperti buku resep. Nah, dengan inovasi praktikum yang memasukkan isu-isu kontekstual sebagaimana yang saya jelaskan, diharapkan nantinya bisa mengembangkan keterampilan riset dan keterampilan berpikir tingkat tinggi dari mahasiswa calon guru. Lalu beberapa hal juga kami lakukan berkaitan dengan pencarian research gap dan mencari novelty dari penelitian ini dengan melakukan studi bibliografik terhadap beberapa kata kunci yang relevan, contohnya yaitu bioremediasi, kemudian dalam pembelajaran, kemudian laboratory course atau praktikum, maka diperoleh research gap di mana integrasi kajian bioremediasi logam berat dalam pembelajaran itu masih langka atau masih jarang dilakukan. Kemudian peran mikroorganisme asli dari lahan bekas tambang itu juga jarang sekali dimuat dalam perkuliahan mikrobiologi. Lalu sehingga sampai pada kesimpulan bahwa pengembangan praktikum berbasis masalah nyata, yaitu mengangkat peran bakteri dalam bioremediasi, merupakan salah satu peluang kebaruan penelitian yang dapat dilakukan di dalam konteks perkuliahan dan praktikum mikrobiologi. Ini merupakan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kami ajukan dalam melakukan penelitian ini, di mana rumusan masalahnya adalah bagaimana hasil pengembangan program praktikum mikrobiologi dalam mengeksplorasi bakteri potensial bioremediasi logam berat untuk meningkatkan keterampilan riset. Nah, dikarenakan kerangka dasar dalam mengembangkan praktikum ini adalah kerangka pembelajaran berbasis riset. Sehingga tujuan penelitiannya adalah untuk menghasilkan dan mengimplementasikan program praktikum pada topik eksplorasi bakteri potensial bioremediasi logam berat untuk meningkatkan keterampilan riset. Kemudian di slide yang Bapak Ibu lihat, ini merupakan rancangan penelitian yang kami lakukan. Di sini menerapkan desain penelitian mixed method dengan exploratory sequential design dan penekanan pada tahap kuantitatif. Jadi dalam mixed method tipe exploratory sequential design ini ada beberapa tahap yang dilakukan secara simultan, secara berkelanjutan. Yang pertama adalah fase kualitatif terlebih dulu, lalu fase pengembangan program, dan kemudian dilanjutkan dengan fase kuantitatif, sehingga pada akhirnya
diperoleh interpretasi hasil dengan menggabungkan data pada tahap kualitatif dan kuantitatif. Kemudian program praktikum yang dikembangkan lalu diimplementasikan pada LPTK di Kota Tanjung Pinang, yaitu di kampus tempat saya bertugas sekarang, Universitas Maritim Raja Ali Haji, dengan melibatkan 40 mahasiswa pada rentang bulan April hingga Juni 2024. Nah, beberapa poin yang menjadi hasil dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah tentang karakteristik program praktikum. Berdasarkan pengembangan program yang telah dilakukan, maka ada beberapa poin di sini yang bisa ditarik berkaitan pertama bahwa program praktikum mikrobiologi konvensional isu kontekstual peran bakteri potensial dalam bioremediasi itu karakteristik yang kedua, praktikum dikembangkan dengan menggunakan kerangka aktivitas riset. Yang ketiga, praktikum yang dilakukan di setiap akhir kegiatan praktikum itu ditutup dengan penulisan reflektif oleh mahasiswa untuk memastikan mahasiswa menyadari seperti apa praktikum yang mereka lakukan, lalu bagaimana mereka menguasai praktikumnya, dan apa strategi yang kira-kira bisa dilakukan untuk memperbaiki kekurangan pada praktikum yang telah mereka lalui di sebelumnya. Kemudian ini di mana ada beberapa tahap. Di sini ada 6 tahapan dalam keseluruhan program yang telah dilakukan. Yang pertama ada kegiatan pralaboratorium. Pada kegiatan pralaboratorium ini, mahasiswa diberikan lembar kerja di mana mereka membaca teks di sana untuk memahami masalah. Memahami masalah berkaitan dengan isu lingkungan yang dihadapi atau yang mereka lihat sehari-hari. Lalu setelah memahami masalah, mereka melakukan observasi lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa menemukan evidence atau bukti berkaitan dengan masalah yang telah mereka baca dalam teks sebelumnya. Nah, di saat bersamaan, ketika mereka observasi lapangan, mahasiswa juga melakukan pengambilan sampel tanah yang nanti akan menjadi sumber bakteri tahan logam untuk diujikan di skala laboratorium. Nah, kemudian setelah melaksanakan kegiatan pralaboratorium dan dilakukan pengambilan sampel tanah, mahasiswa kemudian melakukan screening bakteri tahan logam berat. Nah, prosedur ini dilakukan oleh mahasiswa di laboratorium, lalu dilanjutkan dengan isolasi bakteri tahan logam berat, yang mana bakteri ini merupakan bakteri yang secara alami hidup di lahan bekas tambang bauksit yang mereka ambil atau yang mahasiswa ambil sampelnya pada saat mereka turun ke lapangan. Lalu kegiatan lab berikutnya yaitu toksisitas larutan logam berat dengan bantuan bakteri yang mereka isolasi secara mandiri dari lahan bekas tambang bauksit tadi. Lalu kemudian kegiatan lab yang terakhir yaitu mengamati karakteristik sel bakteri tahan logam berat di dalam laboratorium. Kemudian yang terakhir kegiatan belajarnya adalah pembahasan potensi spesies bakteri yang diperoleh oleh mahasiswa, kemudian presentasi hasil kerja kelompok, diskusi, serta refleksi akhir. Nah, ini merupakan beberapa isu lingkungan yang dipaparkan kepada mahasiswa melalui lembar kerja, sehingga diharapkan dengan mahasiswa membaca teks mengenai isu lingkungan yang ada di daerah mereka, mereka jadi memahami bahwa permasalahan yang mereka lihat sehari-hari sebetulnya bisa dikaitkan dengan peran bakteri dalam bioremediasi logam berat. Kemudian ini juga merupakan hasil temuan mahasiswa dengan melakukan pewarnaan gram terhadap sel bakteri. Mereka memperoleh tampilan mikroskopik sebagaimana yang dapat dilihat di
slide. Lalu kemudian melalui identifikasi menggunakan MALDI-TOF diperoleh spesies tersebut adalah Bacillus cereus. Kemudian mahasiswa melakukan penelusuran literatur terhadap Bacillus cereus ini, apakah benar dia secara teoretik mampu melakukan atau mampu mereduksi kadar racun dari logam berat. Nah, ternyata mahasiswa memperoleh hasil dari penelusuran artikel bahwa betul Bacillus cereus itu bisa mengurangi toksisitas dari logam timbal atau Pb. Ini juga merupakan contoh lain dari hasil temuan mahasiswa yang ditemukan yang merupakan Staphylococcus epidermidis. Lalu berdasarkan penelusuran artikel ilmiah, mahasiswa menemukan bahwa jenis Staphylococcus ini bisa mereduksi kadar racun dari timbal dan juga kromium. Berkaitan dengan pemahaman konseptual mahasiswa, ada 4 konsep utama yang konseptual mahasiswa yang ternyata dari sebelum mahasiswa mengikuti program praktikum ke setelah mengikuti program praktikum. Lalu kemudian ini merupakan hasil yang diperoleh berkaitan dengan keterampilan riset, yang mana keterampilan riset yang dimaksud ada beberapa aspek atau indikator, ada 6 indikator yang diuji atau yang dinilai dalam penelitian ini. Nah, sebagai penutup bahwa praktikum yang dikembangkan ini memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam hal kontekstualitas isu yang diangkat dalam program praktikum, kemudian keterlibatan mahasiswa juga semakin eh, berkembang dalam praktikum, serta berkembangnya keterampilan berpikir reflektif sebagai salah satu aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan juga keterampilan riset serta mendorong kerjasama tim dan masyarakat. Namun demikian juga terdapat keterbatasan dalam program praktikum, yaitu tentu saja kegiatan praktikum yang dilakukan memerlukan daya dukung instrumen yang lebih lengkap dibandingkan praktikum konvensional yang bisa dilakukan. Lalu eksplorasi bakteri yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam penelitian kami ini masih terbatas, dan level otonomi mahasiswa dalam kegiatan praktikum ini masih terbatas. Hal ini dikarenakan bahwa eh, praktikum dengan melibatkan bakteri dan juga praktikum dengan melibatkan logam berat ini merupakan suatu yang secara nyata kita bisa pahami bahwa ini merupakan suatu yang beresiko, sehingga mahasiswa perlu diawasi dan dipandu dengan LKPD, tapi juga perlu dipantau dan dipandu oleh asisten praktikum dan dosen, sehingga bisa mengurangi dan meminimalisir faktor resiko yang dapat terjadi karena kita melibatkan larutan logam serta melibatkan bakteri yang kita tahu mereka adalah potensial patogen begitu. Kemudian sebagai kesimpulan, beberapa poin di sini sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa ada karakteristik dari program praktikum yaitu tentang reorientasi program praktikum, lalu praktikum berbasis riset dan menunjang penulisan reflektif. Lalu implementasi program ini dapat meningkatkan keterampilan riset dengan beberapa keunggulan dan keterbatasan. Program praktikum ini telah dilaksanakan oleh tim peneliti dan bisa meningkatkan beberapa hal keterampilan dalam mahasiswa. Demikian Pak Ibu presentasi yang dapat saya berikan berkaitan dengan hasil penelitian kami. Dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian dalam pengembangan programnya em, memakan waktu memang sekitar 6 bulan, Pak, untuk pengembangan praktikumnya. Lalu untuk implementasi programnya juga saya memerlukan waktu sekitar 2 bulan lebih untuk implementasi program praktikumnya di level mahasiswa. Ya,
Iya. Kalau untuk hasil riset dari mahasiswanya, jadi mereka di sini kan dalam fase berlatih melakukan risetnya. Jadi yang dimaksud dengan berbasis riset di sini memang langkah-langkah dalam mahasiswa melakukan proses praktikum itu dimulai dari mereka memahami masalah yang ada di lapangan, kemudian melakukan langkah-langkah ilmiah dan dengan orientasi melakukan penelitian. Nah, luarannya memang itu merupakan salah satu juga yang perlu nanti kami kejar dalam penelitian lanjutan dari penelitian ini. Memang belum ada luaran yang berupa katakanlah mungkin karya tulis ilmiah ataupun publikasi poster dari mahasiswanya. Nah, sejauh ini memang yang dilakukan adalah mereka belajar langkah-langkah riset terlebih dulu, lalu kemudian kami masih kurang dalam hal mengarahkan mahasiswa untuk publikasi disebabkan karena keterbatasan waktu dalam program praktikum dan program perkuliahannya sendiri, Mbak Suci. Iya, iya betul. Iya. Sebetulnya tantangannya ini adalah bagaimana membantu mahasiswa untuk berpikir mengaitkan antara peran bakteri dengan apa yang telah mereka kerjakan, gitu Mbak. Sebetulnya ya, karena memang masih menjadi PR bagi kita di perguruan tinggi, meskipun sudah pada level mahasiswa, namun kemampuan berpikir tingkat tinggi ini sepertinya masih menjadi PR bagi dosen untuk dikembangkan gitu. Jadi ketika mereka telah selesai melakukan praktikum, lalu kemudian mereka sudah memperoleh hasil, itu dosen sebagai instruktur dalam proses perkuliahan masih perlu untuk mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kaitan antara hasil yang mereka peroleh dengan konsep bahwa bakteri itu berperan dalam bioremediasi logam berat. Nah, jadi hal ini menjadi tantangan menurut saya karena mahasiswa masih perlu untuk diarahkan supaya mereka bisa berpikir menganalisis, menghubungkan antara hasil penelitiannya, hasil praktikumnya dengan peran bakteri itu sendiri. Begitu. Betul. Iya, benar. Iya, betul. Terima kasih, Mbak. Senang bisa bertemu Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ibu. Terima kasih. Oh, silakan Ibu. Oh, boleh Ibu. Ditunggu, Bu. Kebanyakannya prototype, Bu. Prototype, betul.
Sama-sama Ibu Suci, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, sebelumnya mungkin nama saya Rian Ardiansyah, saya dari Univ Siliwangi. Salam kenal Bapak dan Ibu. Eh, Mungkin untuk paparan saya kali ini, saya ingin lebih interaktif dengan Bapak dan Ibu. Jadi, saya juga akan memperkenalkan media yang sedang saya kembangkan dengan platform QReport ini. Jadi, saya harap Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan aplikasi saya dengan cara membuka browser, kemudian mengklik. Bapak dan Ibu bisa men-scan barcode-nya, atau bisa live di browser Bapak dan Ibu, kemudian masukkan PIN 801520. Karena saya ingin langsung mensimulasikan apa yang sedang saya teliti sampai saat ini, agar Bapak dan Ibu juga bisa merasakan fitur dari aplikasi yang tengah saya kembangkan. Jadi silakan Bapak dan Ibu, insya Allah namanya aman, dianonimuskan, jadi Bapak Ibu gak perlu khawatir, gak akan ketahuan nama Bapak Ibu di sini. Jadi silakan Bapak Ibu, saya tunggu bergabung. Di sini baru ada 2 yang masuk, sekarang sudah ada 3. Oke, sudah ada 4. Nah, sambil berjalan, Bapak dan Ibu juga nanti bisa em, bergabung di tengah-tengah dengan cara yang sama, masih bisa masuk meskipun saya sudah memulai aplikasinya, dengan cara Bapak Ibu ketikkan qri.live di browser, kemudian masukkan PIN 801520. Nama Bapak Ibu nanti bisa dimasukkan di situ, dan nama di aplikasinya nanti akan dianonimuskan, jadi tidak diketahui nama Bapak Ibu siapa di aplikasi ini. Nah, jadi tujuan saya melakukan penelitian pengembangan ini karena pembelajaran mendalam saya rasa ada beberapa hal yang meskipun di dalam seminar kali ini sudah dipaparkan mengenai kunci-kunci dari pembelajaran mendalam, namun saya mengangkat satu masalah yang mendasar. Biasanya pembelajaran mendalam ini kalau tidak ada feedback yang dirasakan oleh siswa, maka pembelajaran mendalam tidak akan berfungsi atau tidak berjalan dengan efektif. Nah, feedback ini mungkin mudah dilakukan guru ketika memberikan feedback kepada siswa dengan jumlah yang sedikit. Tapi bisa dibayangkan mayoritas di sekolah siswanya sekitar 30 siswa ke atas, dan bisa dibayangkan satu guru bisa mengajar 3 sampai 4 kelas yang banyak, kemudian harus diberi feedback satu-satu. Saya rasa itu adalah kendala. Nah, dalam hambatan ini tentu muncul solusi berupa teknologi yang bisa membantu guru dalam memberikan feedback yang real time saat itu juga, dengan keakuratan yang cukup presisi dan dibutuhkan oleh siswa. Nah, ini namanya adalah real time feedback yang saya kembangkan dengan metode pengembangan dengan desain EDI, di mana memang dari analisis kebutuhan ada 78% murid merasa tidak pernah diberikan umpan balik sama sekali selama pembelajarannya, sehingga tidak tahu apa yang salah, apa yang sudah benar. Dan mereka 81% sangat menginginkan umpan balik yang cepat dan tepat. Nah, real time feedback ini sudah saya kembangkan sampai uji coba kelompok besar dan hasilnya sesuai harapan. Kita langsung simulasi saja Bapak Ibu ya. Sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang belum bergabung, boleh bergabung langsung dengan membuka browser dan memasukkan alamat qri.live, masukkan PIN-nya nanti 801520. Nah, di browsernya Bapak Ibu bisa lihat di bawah. Di bawah itu ada slide dan ada fokus. Nah, kalau Bapak Ibu memilih slide, maka Bapak Ibu bisa melihat slide yang sedang saya tampilkan. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah memilih slide, Bapak Ibu bisa melihat slide yang saya tampilkan. Dan ketika saya minta Bapak Ibu ke fokus, maka Bapak Ibu sekarang masuk ke fokus. Nanti kita bisa berinteraksi langsung dengan menu yang ada di fokus. Jadi silakan Bapak Ibu sekarang beralih dari slide menuju ke fokus. Oke. Nah, nanti saya akan memulai aktivitasnya di mana Bapak dan Ibu bisa memasukkan 1 atau 2 kata. Apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata DNA. Seandainya Bapak dan Ibu adalah siswa ya, di sini saya seolah-olah berperan sebagai guru.
Oke, saya akan mulai aktivitasnya. Bapak Ibu bisa lihat di browsernya, itu akan mulai dihitung mundur. Dan sekarang Bapak dan Ibu di aplikasinya atau di browsernya bisa mulai memasukkan responnya. Silakan Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apa satu dua kata yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu ketika mendengar kata DNA? Silakan dimasukkan, Bapak Ibu. Untuk bisa menginput responnya, Bapak Ibu harus beralih dulu dari menu slide ke fokus. Oke, di sini sudah ada satu yang menginput. Sudah ada 4. Oke, kita lihat hasilnya Bapak Ibu ya. Ini namanya fitur word cloud. Word cloud ini sangat baik ketika Bapak dan Ibu ingin memulai membuka bahan diskusi di awal-awal pembelajaran. Karena kalau kita tanya satu-satu, biasanya siswa cenderung sulit untuk menyampaikan pemahamannya. Dan menggunakan Google Form juga karena namanya diketahui, siswa juga akhirnya sedikit merasa malu untuk menyampaikan pemahamannya. Maka dengan aplikasi ini kita bisa muncul respon-respon dari sekian banyak siswa yang ada di kelas. Nah, dari sini kita sudah mulai bisa mengidentifikasi miskonsepsi Bapak dan Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bisa lihat kata yang paling besar di sini munculnya adalah gen. Nah, gen ini berarti paling banyak diinput oleh siswa yang ada di kelas. Nah, nanti mungkin kita bisa mendeteksi misalkan tiba-tiba ada memori. Nah, apa nih memori? Nah, kita bisa mulai gali di situ sebagai pemantik bahan diskusi di awal-awal. Nah, ini namanya fitur word cloud untuk memancing respon siswa yang biasanya tidak muncul dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu sekarang masih diam lagi di fokus. Ini adalah fitur yang kedua. Silakan Bapak Ibu di menu fokusnya memilih atau memvote kira-kira apa kegunaan terhebat dengan perkembangan AI sekarang dalam mempelajari DNA. Apakah menemukan obat yang pas untuk penyakit, atau untuk mengetahui resiko penyakit keturunan, atau untuk mencari tahu asal-usul nenek moyang, atau membantu polisi memecahkan kasus. Nah, silakan Bapak Ibu boleh memvote. Jadi dengan polling ini, kita bisa membahas secara sistematis konsep mana dulu yang paling banyak dipilih oleh mayoritas siswa, sehingga kita bisa memulai masuk ke dalam pemberian materi inti berdasarkan kefavoritan siswa terhadap suatu topik. Nah, ini namanya adalah fitur polling. Oke, kita coba akhiri. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu ya. Nah, hasilnya adalah yang paling banyak dipilih mengetahui resiko penyakit keturunan. Nah, dari sini kita mulai membahas dan bertanya satu-satu mengapa siswa banyak memilih ini, kemudian kita mulai membahas tentang materinya, kemudian beranjak kepada topik yang dipilih terbesar kedua, terbesar ketiga, dan seterusnya. Ini namanya adalah fitur polling. Nah, kehebatan aplikasi ini bukan di sini, Bapak Ibu. Kehebatannya adalah di fitur yang selanjutnya. Nah, ini adalah uraian yang secara otomatis nanti Bapak Ibu akan mendapatkan feedback di dalam responnya. Silakan Bapak Ibu masuk lagi ke fokus. Pertanyaannya adalah mengapa DNA disebut cetak biru atau blueprint kehidupan. Nah, silakan Bapak Ibu memberikan responnya di menu fokus. Di sini sudah ada 2 yang merespon. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba bergabung, saya lagi boleh memasukkan alamat qri.live di browsernya dan masukkan PIN 8011520. Sudah ada 4 yang memberikan respon. Oke, kita coba stop saja dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat jawaban yang terkumpul sampai saat ini.
Nah, sekarang Bapak dan Ibu seharusnya di browser Bapak dan Ibu sudah ada feedbacknya masing-masing, dan feedbacknya presisi. Misal saya buka jawaban yang pertama nih. Karena di DNA tersimpan sifat yang diwariskan dan ada asam basa. Nah, ternyata feedbacknya adalah kerja yang bagus, sudah mencoba menjawab pertanyaan ini. Jawaban kamu belum sepenuhnya tepat. DNA disebut cetak biru karena mengandung bla 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 bla. Kemudian masukannya adalah Anda perlu menambahkan informasi tentang bagaimana DNA berfungsi sebagai instruksi genetik. Jawaban Anda sudah disusun dengan baik, tapi detailnya belum mendukung argumen. Nah, feedback ini akan berbeda dengan feedback siswa selanjutnya. Misal yang ini, karena menyimpan semua instruksi yang dibutuhkan organisme untuk tumbuh. Feedbacknya adalah, bagus sekali, kamu sudah memberikan jawaban yang singkat dan tepat. Nah, kalau ini jawabannya sudah tepat. Jawaban Anda menunjukkan pemahaman yang akurat, relevan, meskipun jawaban sudah baik, tapi jika ada teks yang mendukung, mungkin akan bisa memperkuat jawabannya, dan seterusnya. Nah, jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, siswa responnya langsung di feedback real time saat itu juga dengan respon yang berbeda-beda, yang menurut saya kalau Bapak Ibu bisa lihat ini akurat dan presisi terkait dengan jawabannya. Kalau dibilang tidak tepat, maka dia akan mengatakan tidak tepat. Kalau sudah sesuai juga dia akan mengatakan sesuai dan diberikan masukan di situ. Yang menarik lagi adalah fitur yang terakhir nih Bapak Ibu. Coba lagi ke fokus Bapak Ibu. Sekarang di sini menarik. Silakan Bapak Ibu coba gambarkan DNA sesuai pemahaman Bapak dan Ibu. Tidak perlu sempurna, fokus saja pada bentuk utama DNA-nya. Dan silakan Bapak Ibu bisa berikan keterangan label pada gambar. Nah, di fokus ini nanti Bapak Ibu di situ ada beberapa fitur untuk menggambar. Bapak Ibu bisa memilih pensil untuk menggambar secara fleksibel sesuai gerak tangan Bapak Ibu semua, atau ingin memilih dengan menggunakan garis yang lurus, di situ juga ada. Dengan lingkaran misalnya, dengan kotak, dan lain sebagainya, di situ juga sudah ada. Dan kalau Bapak Ibu ingin memberikan label, di browsernya juga di situ tersedia fitur-fitur untuk memberikan label-label keterangan dengan font. Silakan Bapak dan Ibu coba untuk kita gambar. Saya juga akan coba memberikan respon. Oke, di sini sudah ada 3 yang mensubmit. Bu Suci masih ada waktunya ya Bu Suci ya? Oke, siap. Baik. Oke, sekarang kita coba akhiri saja Bapak Ibu ya. Nah, sekarang siswa bisa menggambarkan sesuatu, kemudian dia akan diberikan respon juga secara otomatis di dalam aplikasinya. Kita coba lihat gambarnya Bapak Ibu. Nah, ini menarik. Misal yang ini kita lihat feedbacknya seperti apa. Nah, di sini feedbacknya adalah Anda telah berhasil menunjukkan bentuk helix ganda dari DNA yang merupakan aspek penting, tapi tingkatkan penggambarannya. Coba tambahkan label pada bagian utama. Jadi dianggap gambar ini sudah baik secara double helix, tapi tidak ada label keterangan, seperti pasangan basa, gugus fosfat, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menarik ya, Bapak Ibu. Secara otomatis bisa diberi respon, satu persatu bahkan, gambar siswa. Nah, jadi fitur aplikasi ini, jika Bapak Ibu bisa manfaatkan di dalam kelas secara optimal, maka siswa akan benar-benar mendapatkan feedback yang real time, presisi saat itu juga, dan sehingga menambahkan pembelajaran mendalam dengan lebih efektif lagi. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan terkait aplikasi yang sedang dikembangkan dalam penelitian saya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita semua. Terima kasih, Bu Suci.
Untuk platformnya itu open source, Bu. Sebetulnya sudah ada aplikasinya, tinggal kita menambahkan semacam prompt di dalam aplikasi untuk memberikan feedback secara otomatis. Sama seperti ChatGPT mungkin, Bu. Ya, harus connect internet, betul. Izin Bu Suci boleh bertanya? Baik, terima kasih Bu Suci Parian atas presentasinya yang luar biasa pada sore hari ini. Pak Rian, sedikit pertanyaannya. Ini kan berarti peserta didik harus punya teknologi semua ya kan? Semacam laptop atau Android berarti bisa kan ya Pak? Nah, Ya, ini ya betul ya kan. Kalau misalnya kita ini di SMP, di SMA itu bisa diterapkan. Kemarin Pak Rian menerapkannya di SMA atau SMP Pak? sementara untuk uji coba di SMA, Bu. Tapi semua konsep biologi, insya Allah bisa diterapkan. Oh, baik, berarti kalau di SMA mungkin masih bisa dikendalikan ya Pak ya siswanya, Betul, serta didiknya. Kalau SMP mungkin kira-kira bisa nggak tuh Pak? Soalnya kan kalau di IPA kan biasanya kita sasaran peserta didiknya di IPA. Nah, kira-kira menurut Pak Rian kalau kita terapkan di SMP kendalanya seperti apa Pak? saya rasa selama siswa bisa mengoperasikan internet secara mendasar, saya rasa gampang sih Bu, karena fiturnya hanya tinggal seperti yang tadi Bapak Ibu bisa lihat di simulasinya. Sebetulnya mudah Bapak Ibu. Jadi menurut saya kendalanya hanya satu, yaitu jaringan internet yang harus stabil. Paling itu saja mungkin Bu Mega. Oh iya, oke. Terus Pak, kalau feedbacknya itu kan eh, hanya bisa dilihat oleh guru atau ini kan berarti kan interaktif ya Pak. Berarti ada Betul, peserta didik yang bisa melihat feedbacknya atau seperti yang tadi kan saya nggak bisa melihat feedbacknya itu Pak. Tapi itu kan langsung di akunnya Pak Rian gitu. Nah, misalnya di akun peserta didik kan nggak bisa dilihat gitu. Jadi gimana misalnya kan nggak mungkin kita tampilin satu-satu kan feedbacknya gitu. Nah, betul. apakah peserta didik bisa melihat secara mandiri atau seperti apa itu, Pak? Sebetulnya karena tadi saya simulasinya agak ngebut ya Bu Mega ya. Kalau nggak ngebut, sebetulnya tinggal tinggal nunggu sedikit 1 menit 2 menit. Nanti feedbacknya itu masuk Bu ke browsernya siswa. Jadi secara otomatis Oh, siswa sendiri gitu. nanti bisa lihat di situ. Betul, bisa sebetulnya. Cuma tadi Oh agak bisa. ngebut aja. Betul. Bisa. Oke, 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 oke. Baik, mungkin itu saja Bu Suci. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Suci. Terima kasih Pak Terima Rian sudah kasih. bergabung Sama-sama dengan Bu. Seminar Nasional Unimed. Terima kasih Bu Mega. Betul, betul. Semacam itu. Betul. Bisa dimulai dari situ, betul. Betul. Sama-sama, terima kasih Bu Suci. Baik, Ibu Suci, terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin untuk memaparkan presentasi saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizkyata Klaudia, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Biologi UIN Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai peningkatan HOTS menggunakan model learning cycle 5 berbatu Padlet pada materi STEM.
berdasarkan latar belakang di mana pendidikan biologi ini sangat membutuhkan kebutuhan menganalisis dan juga menalar. Nah, kemudian pembelajaran pada biologi ini sangat banyak berhubungan dengan realita kehidupan. Dan dilihat pada abad ke-21, dibutuhkan beberapa keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif dan inovatif, keterampilan komunikasi, dan keterampilan berkolaborasi. Nah, berdasarkan dua hal tersebut tadi itu, dilihat bahwa siswa itu perlu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Karena pada keterampilan berpikir tingkat tinggi ini mencakup beberapa keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21 dan juga kebutuhan terhadap siswa itu sendiri untuk bisa menghubungkan pembelajaran biologi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dibutuhkan juga model ajar yaitu Learning Cycle 5E karena model ini termasuk ke dalam model ajar yang tertuju pada siswa gitu kan. Nah, dengan penggunaan model ini bisa membantu meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Untuk metode penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif, metode kuasi eksperimen, terus juga desainnya non-equivalent control group, yang dimana ada dua kelas, kontrol dan eksperimen. Untuk kelas kontrol ini menggunakan model yang biasa digunakan oleh guru biologi di sekolah. Untuk sampelnya ada 11,2 dan sebagai kontrol 11,3 sebagai eksperimen. Jumlah siswanya masing-masing kelas 35 orang dengan teknik purposive sampling. Jadi nggak diacak karena langsung ditunjuk oleh bagian kurikulum sekolah itu. Kemudian instrumennya berupa soal pretest dan post-test untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, didapat hasil dan pembahasannya sebagai berikut. Untuk kelas eksperimen didapat nilai n-nya itu ada di 0,72 dengan kriteria tinggi. Nah, dilihat dari kategori di kelasnya terdapat 34 siswa berkategori tinggi, kemudian yang sedangnya ada 1 siswa untuk di kelas eksperimen. Sementara di kelas kontrol, nilai n yang didapat itu ada di 0,55 kategorinya sedang. Untuk jumlah di siswa di kelasnya itu ada 16 siswa kategori tinggi, 17 siswa kategori sedang, dan 2 orang siswa kategori rendah. Berdasarkan hasil nilai post-test, pretest, dan endgame didapat bahwa pembelajaran Learning Cycle 5 ini dapat meningkatkan kemampuan siswa. Nah, kemudian jika dilihat per indikatornya, didapat untuk kelas eksperimen memiliki nilai C4-nya itu 0,83 dengan tinggi kategorinya. Kemudian untuk yang kontrolnya di 0,49 sedang, di C5-nya di 0,66 sedang, dan sama untuk tingkatan di kelas kontrolnya. Kemudian di indikator C6-nya ada di 0,70 kategori tinggi untuk kelas eksperimen dan 0,45 kategori sedang pada kelas kontrol. Nah, rata-rata dari penilaian secara indikator HOTS itu untuk kelas eksperimen ada 0,73 dalam kategori tinggi dan 0,53 pada kelas kontrol dengan kategori sedang. Kesimpulannya berarti penggunaan model learning cycle 5E ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa karena terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua yang telah mendengar dan saya kembalikan lagi kepada Ibu Suci sebagai moderator. Ibu mohon izin bertanya kepada Lulu. Izin bertanya, dari sekian keterampilan, kenapa memilih untuk meneliti keterampilan berpikir tingkat tinggi daripada keterampilan lainnya? Terima kasih.
Oh iya, tadi berdasarkan latar belakang kan ada ya, kalau misalnya di pembelajaran abad 21 itu harus berpikir kreatif, kolaboratif, antar siswa juga perlu ada. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu tuh udah ada di keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian sebenarnya apa ya, terbantu juga ketika wawancara dengan sekolah tersebut. Di sekolah tersebut itu untuk keterampilan berpikir tingkat tingginya itu rata-rata banyaknya ada di C4. Untuk C5 dan C6 itu belum dikembangkan maksimal. Mungkin hanya ada satu atau dua soal dan didominasi hanya C4 gitu kan. Jadi ini membuat saya untuk memilih melakukan penelitian berpikir tingkat tinggi di sekolah tersebut. Dapat diterima, cukup. Terima kasih. Iya betul Bu, hanya yang mengandung C4, C5, dan C6. Untuk pelibatan soalnya tentu ada dosen pembimbing saya. Jadi ketika pembuatan instrumen, ya saya membuat awal itu dari 45 soal. Kemudian setelah dapat bimbingan dan ATV dan lainnya, diuji terlebih dahulu dan akhirnya hanya dapat dari 45, 25 soal untuk diteliti, dipakai untuk penelitian. Baik, terima kasih Ibu Suci. Saya izin share screen. Siap dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Azhara Mutakin. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati. Terima kasih kepada Panitia Seminar Nasional Biologi IPA ke-11 Unimed yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi hasil penelitian. Saya yang berjudul Analisis Respons Siswa Terhadap Penerapan Model OIDDE dengan Bantuan NIRPOD dalam Pembelajaran Keanekaragaman Hayati. Penelitian ini dilatar belakangi oleh bagaimana pembelajaran biologi itu menuntut pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis. Jadi bukan hanya sekadar menghafal. Namun pada kenyataannya pembelajaran masih berpusat pada guru atau teachers centered, sehingga menyebabkan siswa itu pasif dan sulit memahami konsep abstrak. Kemudian materi keanekaragaman hayati dianggap kurang menarik. Jadi diperlukan model yang inovatif seperti OIDDE dan media digital interaktif seperti NIRPOD agar proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana respons siswa terhadap penerapan model pembelajaran OIDDE berbantu media NIRPOD pada materi keanekaragaman hayati. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitiannya menggunakan deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitiannya yaitu 30 siswa kelas 10 di MAN 2 Cianjur, yaitu di kelas 10-7. Untuk instrumen penelitiannya, saya menggunakan angket skala Likert dengan 5 tingkat. Ada 16 soal yang 16 pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa dengan 3 aspek. Kemudian hasil penelitiannya dianalisis menggunakan presentasi kategori respon.
Jadi model dan media yang digunakan dalam penelitian ini itu ada model OIDDE. Model OIDDE ini punya 5 tahapan atau 5 sintaks. Yang pertama adalah orientation, identify, discussion, decision, dan engage in behavior. Model ini dapat menuntut siswa secara aktif di kelas dan berpikir kritis, juga berkolaborasi untuk menemukan solusi. Sedangkan media Nearpod ini merupakan platform pembelajaran interaktif dengan teks, video, kuis, dan aktivitas secara langsung. Kombinasi keduanya ini diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Hasil penelitiannya diperoleh ada 3 aspek yang diteliti. Yang pertama itu respons siswa terhadap penggunaan model pembelajaran OIDDE didapatkan 75%, yang artinya berkategori kuat. Kemudian aspek kedua, respons siswa terhadap materi keanekaragaman hayati terdapat 77%, termasuk kategori kuat juga. Dan yang terakhir, respon siswa terhadap penggunaan Nearpod dalam pembelajaran dihasilkan 73%, yang termasuk kategori kuat juga. Dari hasil penelitian ini diperoleh rata-rata respon siswa sebesar 75%, yaitu termasuk kategori kuat. Artinya, siswa memberikan tanggapan positif terhadap penerapan model dan media ini. Mereka merasa penerapan model dan media ini membuat pembelajaran lebih menarik, mudah dipahami, dan mendorong keterlibatan aktif dalam kelas. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model OIDDE berbantu Nearpod memberikan respon positif dari siswa dengan rata-rata 75%. Model ini terbukti dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, serta membantu mereka memahami materi keanekaragaman hayati menjadi lebih baik. Untuk sarannya, penelitian dapat dikembangkan lagi untuk mengukur pengaruh terhadap hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Suci. Boleh bertanya, Bu? Oh iya, izin bertanya Ibu Jihan, kalau lihat dari sekarang mungkin di kurikulum Merdeka banyak ya penggunaan PBL misalnya, atau misalnya PJBL atau Discovery Learning. Kenapa kalau Ibu Jihan ini menggunakan model yang OIDDE? Mungkin bisa dijelaskan dari sintak atau bagaimananya terhadap respon siswanya, apa yang membuat Ibu Jihan ingin menggunakan model ini? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Lutfiatul. Kenapa saya memilih model OIDD ini? Karena model ini memiliki tahapan yang spesifik dalam membantu siswa untuk mengambil keputusan dan penerapan nilai dalam perilaku nyata. Seperti di tahapan yang terakhir itu yang engage in behavior. Jadi saat di tahapan itu siswa bakalan menerapkan apa yang mereka pelajari di kehidupan nyata secara langsung gitu. Selain itu, struktur OIDDE ini terdiri dari beberapa tahapan yang sangat cocok dipadukan dengan media Nearpod tadi ya Ibu Suci. Karena keduanya ini basisnya sama-sama ada partisipasi aktif siswanya. Jadi cocok untuk digabungkan atau dikolaborasikan. Selain itu, kenapa saya memilih OIDE yang dibantu oleh media Nearpod? Karena belum ada atau penelitian ini masih jarang dilakukan untuk model OIDE yang berbantu dengan Nearpod, sehingga saya ingin mencoba untuk melakukan penelitian ini. Mungkin segitu.
dilihat ya. Ya. Eh, Jadi kalau ya, izin menjawab ya Ibu. Jadi di Nearpod ini basisnya sama kayak tadi yang Bapak Rian tunjukkan. Jadi ada platform secara online gitu. Jadi ketika siswa memasukkan jawaban, jadi kita bisa lihat bareng-bareng gitu, bisa dibahas. Jadi ada pollingnya juga kayak gitu Bu. Jadi setiap misalnya ada video nanti setelah video selesai bakalan muncul pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Siswa submit jawaban mereka di situ. Nanti di layar guru akan muncul jawaban siswa. Jadi kita bisa bahas-bahas satu-satu kayak gitu Bu. Ya harus. Ya, Ibu. Terima kasih kembali Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Tunggu share PPT-nya. Iya Ibu, iya Bu, saya nyasar tadi Bu di room 8 kalau nggak salah. Yang nggak ada orangnya itu. Baik, terima kasih Bu Suci. Izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Lisa Eka Mardiana, mahasiswa S1 dari Pendidikan Biologi UN Sunan Gunung Jati Bandung. Izinkan saya untuk presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peningkatan Literasi Sains menggunakan peningkatan literasi sains menggunakan model pembelajaran Pogil berbantu Edpuzzle pada materi makanan dan sistem pencernaan. Nah, jadi penelitian ini dilatar belakangi karena pembelajaran abad 21 ini yang bertujuan menyiapkan generasi menghadapi tantangan global dengan strategi pembelajaran inovatif untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, literasi sains ini adalah salah satu dari keterampilan utama dari pembelajaran abad 21 ini yang mencakup kemampuan memahami, mengkomunikasikan, dan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Dan permasalahan di lapangan, peserta didik belum mampu mengaitkan konsep dengan konteks nyata, dan itu dikategorikan literasinya masih tergolong rendah. Solusi dari penelitian ini menggunakan model POGIL, singkatan dari proses orientasi inquiry learning. Model ini menggabungkan pembelajaran kooperatif dan inquiry yang mana bertujuan untuk mendorong siswa aktif berpikir ilmiah serta belajar mandiri. Dan inovasi pembelajaran dari penelitian ini itu menggunakan media Edpuzzle. Media ini media digital interaktif yang memungkinkan guru memberi pertanyaan dan umpan balik langsung untuk memperkuat pemahaman konsep sains pada peserta didik. Metode dalam penelitian ini, yang pertama, tujuan dari penelitiannya ini
ini sendiri, yaitu untuk menganalisis peningkatan literasi sains siswa dengan dan tanpa penerapan model pembelajaran POGIL berbantu media advisor pada materi makanan sistem pencernaan. Metode penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen dan jenis sumber data. Ini ada dua jenis sumber data kuantitatif dari hasil pretest dan post-test literasi sains, data primernya dari hasil tes esai berdasarkan indikator literasi sains, data sekundernya data dari guru, serta referensi pendukung seperti jurnal, artikel, dan buku lainnya. Teknik analisis data yaitu menggunakan uji engine untuk mengetahui peningkatan literasi sains peserta didik. Hasil penelitiannya ini ada dua tabel. Yang pertama, peningkatan rata-rata kelas eksperimen sama kelas kontrol dapat dilihat pada kelas eksperimen rata-rata pretestnya 42 dengan skor NG-nya 0,71 dengan kategori tinggi, dan pada kelas kontrol yang menggunakan tanpa model POGIL nilai rata-rata pretestnya 32 dan post-testnya 67 dengan rata-ratanya segitu dengan NG-nya 0,51 dengan kategori sedang. Selanjutnya pada tabel 2 bisa kita lihat nilai rata-rata per indikator. Setiap per indikator mengalami peningkatan dari pretest ke post-testnya. Dari indikator pertama dengan nilai NG-nya 0,70 dengan kategori tinggi. Indikator kedua dengan nilai NG-nya 0,77 dengan kategori tinggi. Pada indikator ketiga, nilai NG-nya 0,67 dengan kategori sedang. Next. Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, penerapan model pembelajaran POGIL berbantu media Edpuzzle terbukti efektif dalam meningkatkan literasi sains peserta didik pada materi makanan dan sistem pencernaan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari seluruh indikator literasi sains yang mengalami peningkatan dari hasil pretest dan post-testnya. Selanjutnya dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas eksperimennya meningkat lebih signifikan dibandingkan kelas kontrolnya. Sekian dari pemaparan saya. Saya kembalikan kepada Bu Suci. Bu Suci izin bertanya. Kan tadi ini berbantu media Edpuzzle ya. Kenapa memilih Edpuzzle sebagai bahan penelitiannya? Kenapa enggak yang lain kayak tadi Ibu Lulu itu Padlet atau yang sebelumnya itu ada Curipod? Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Jihan. Kenapa saya memilih media Edpuzzle ini? Karena menurut saya ya, media Edpuzzle ini itu membuat siswa menonton video pembelajaran yang mana materinya itu sulit untuk divisualisasikan. Selanjutnya, video Edpuzzle ini selain untuk memberikan visual, juga membuat siswa lebih fokus dan aktif berpikir saat pembelajaran konsep materi. Keterlibatan aktif ini berperan dalam meningkatkan kemampuan memahami siswa terhadap materi, sehingga kemampuan memahami ini akan membuat siswa dapat mengaplikasikan konsep yang mereka telah dapatkan. Terus mengaplikasikan konsep ini kan merupakan dari indikator literasi sains ya. Jadi menurut saya media ini cocok gitu dipadukan sama model POGIL untuk meningkatkan literasi sains. Jadi saya memilih media ini. Iya, Bu. Iya,
video interaktif gitu ya Bu, tapi di dalamnya itu ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi siswa itu bukan hanya menonton video, tapi juga di sesi videonya itu ada pertanyaan yang harus mereka jawab gitu. Sejujurnya nggak ngasih pertanyaan ke rekan saya, tapi eh, jawabannya ini udah saya persiapkan gitu. Karena ini kan penelitian saya gitu. Ya, Oke, terima kasih Bu. Saya izin share screen ya Bu. Alhamdulillah Bu. Iya, saya terlantar Bu tadi bingung ini masuk ke ruang mana itu. Arahan dari panitia Bu. Oke, oke. Apakah sudah terlihat ya Bu? Oke, baik, terima kasih untuk Ibu moderator. Oke, Bu. Ya, terima kasih untuk Ibu moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penelitian kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menciptakan taman mini tanpa sampah atau zero waste pot dari botol bekas sebagai bentuk kepedulian ekologi di SMA NSA Surabaya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Jardin Afnan. Di sini saya dibantu oleh rekan peneliti kami, yaitu Bu Rini Pratiwi Puspitawati, kemudian ada Pak Ibu Tutoni Purana, kemudian ada Pak Budi Utomo, dan Pak Otnil Dita Nugroho. Untuk pendahuluannya, yaitu tentang tantangan dan upaya pengelolaan sampah di Surabaya, di mana kota Surabaya ini seringkali menghadapi permasalahan mengenai tentang pengolahan sampah yang menumpuk akibat adanya urbanisasi. Kemudian dengan solusi berbasis masyarakat seperti bank sampah yang mengikuti prinsip 3R, meski masih terkendala kurangnya sosialisasi dan kesadaran publik. Kemudian adanya inisiatif pendidikan lingkungan di SMA NSA Surabaya. Sekolah ini mengembangkan program kebun mini yang berprinsip zero waste, yang mana menumbuhkan kesadaran lingkungan dan juga merupakan core mission dari sekolah kami yang nomor 4, yaitu mengenai ecological awareness atau kewaspadaan lingkungan, di mana mereka diajarkan mengenai pengelolaan sampah organik serta membentuk karakter peduli lingkungan dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan. Kemudian untuk dampak positifnya yaitu menunjukkan kegiatan berkebun ini meningkatkan kesadaran lingkungan, keterampilan sosial emosional, kemandirian, dan kreativitas siswa, sekaligus mengembangkan kecerdasan naturalis dan nilai kewirausahaan. Kemudian untuk metodologi penelitiannya yaitu mengenai pendekatannya yaitu kualitatif dengan desain studi kasus. Kemudian untuk tahap penelitiannya ada 5, yaitu fase persiapan, pembuatan, dekorasi, penataan, dan 5 untuk pemantauan, yang dimana di pemantauan ini siswa akan diberi sebuah tugas untuk memantau tamannya dan gurunya akan mengisi hasil angket respon serta refleksi peserta didik. Kemudian untuk lokasinya ada di SMA NSA Surabaya. Dan untuk metode analisis datanya yaitu analisis deskriptif kualitatif, dan sumber datanya berasal dari hasil angket respon siswa dan refleksi dari siswa. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, hasil angket menunjukkan bahwa seluruh aspek yang dinilai memperoleh skor rata-rata 4,5 hingga 4,9 yang termasuk dalam kategori baik hingga sangat baik. Hal ini menandakan bahwa siswa memiliki pengetahuan, sikap ekologis, dan motivasi belajar yang tinggi terhadap kegiatan kebun mini berprinsip zero waste. Kemudian taman ini juga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon dioksida oleh tanaman
kemudian pengurangan efek pulau panas dan pengelolaan sampah organik menjadi kompos ramah lingkungan. Selain manfaat ekologisnya, program ini juga menjadi sarana edukatif yang menumbuhkan kesadaran siswa dan masyarakat terhadap pentingnya konsumsi serta produksi yang berkelanjutan. Selain itu juga Zero Waste ini juga ada daur ulang, biopori, dan ekobrik yang pembuatannya juga ramah lingkungan serta untuk pembangunan SDGs dan memperkuat implementasi konsep kampus hijau berwawasan lingkungan ataupun sekolah hijau seperti Adiwiyata dan lain sebagainya. Dan untuk sebelah kiri ada hasil dari angket respon siswa yang mana semuanya hampir sangat baik dan ada beberapa yang berada di baik untuk kategorinya. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, Taman Mini Tanpa Sampah ini berperan dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon, pengurangan efek pulau panas, dan pengomposan sampah organik. Selain itu, manfaat ekologis program ini juga menumbuhkan kesadaran konsumsi berkelanjutan serta mendorong praktik zero waste seperti daur ulang, biopori, dan ekrobik yang sejalan dengan tujuan SDGs dan konsep sekolah hijau. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Suci. Terima kasih, Bu. Oke. Oh, sebentar, Bu. Untuk gambarnya akan saya share screen. Lebih ke tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di dalam ruangan, Bu. Seperti tanaman-tanaman indoor seperti itu. Karena entah untuk taman mininya sebenarnya itu berada di indoor begitu, bukan di yang tempat-tempat yang terbuka begitu, Bu. Lebih ke ininya sih, Bu. Lebih ke bagian botol plastik itu, Bu. Karena di apa di kantin itu kan seringkali tidak terpakai dan banyak menumpuk gitu, Bu. Sertakan untuk penguraiannya kan juga membutuhkan waktu lama gitu. Akhirnya dari guru-guru mengadakan proyek. Nah, seperti ini, Bu. Ini untuk bagian anak-anak ketika menyusunnya, kemudian kami susun seperti ini karena memang letaknya berada di indoor. Karena memang keterbatasan tempat begitu, Bu. Karena kalau di outdoor kan memang anak-anak itu kan seringkali kan apa menunggu disirami oleh tukang kebunnya begitu kan, Bu. Nah, makanya sama gurunya ditaruh di ruangan seperti ini. Apakah dari mereka itu ada kesadaran untuk apa itu menyirami atau memberikan pupuk untuk tanaman-tanaman yang mereka yang mereka tanam di sini begitu. Kalau misalkan tanamannya mati nanti juga berpengaruh pada nilai mereka juga begitu. Iya, Bu, karena kalau misalkan cuma bentuk botol itu kan kurang menarik, jadi mereka juga disuruh untuk melukis botolnya seperti itu. Ya, iya, Bu. Lebih ke keterampilan berpikir kreatif sih, Bu. Iya.
Ya itu sih Bu, apa dari pemantauannya anak-anak itu seringkali ya memang apa untuk menata tamannya kemudian merawat tamannya itu kadang anak-anak juga seringkali lupa begitu dan kurang aware dengan lingkungannya. Jadi ya kadang masih ada bantuan dari gurunya untuk merawat tanamannya begitu. Kemudian mengganti komposnya dan lain sebagainya begitu, Bu. Dan juga memang apa untuk tanaman-tanamannya kan memang kurang variatif karena memang tanaman-tanaman indoor kan Bu yang memang bisa hidup di ruangan dan cahayanya kan memang yang membutuhkan cahaya yang sedikit begitu, bukan seperti yang tanaman-tanaman outdoor yang bisa banyak variasinya gitu. Iya Bu, karena kan juga apa ya eman-eman atau mubazir lah kalau tanamannya mati Bu ketika kita udah nata-nata begitu. Ya Ibu. Ya terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.